Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Bo. Jumpa lagi dengan Bang Munir di channel Cakep Balembang Ji pastinya. Kita ketemu lagi dalam Sohibul Hikayat yang berjudul Kerasnya Batu. Kerasnya batu. Ini ulangin sekali lagi, kerasnya batu. Zaman sekitar tahun 80-an hiduplah sekeluarga yang memiliki satu anak yang bernama Udin. Udin ini kelas 1 SMP yang kelihatannya ini anak lebih demen main daripada belajar. Hobi dia main ngalahin hobi dia belajar. Kekhawatiran dia nggak naik kelas itu kagak ada. Satu pagi cuaca gerimis membasahi tanah Betawi. Teriakan emaknya ketika pagi ngebelah langit. Teriakannya menggema. Tapi si Udin santai aja. Seperti biasa, dia males-malesan masuk kamar mandi berangkat sekolah. Padahal PR-nya sejumlah, banyak banget. Tapi kagak ada satupun yang dikerjain. Hafalannya berapa lembar. Si Udin ini sekelas. Kelas satunya sama si Ipul. Tapi sekarang si Ipul udah kelas 3. Udah mau masuk SMA. Sementara si Udin masih duduk di kelas 1. Gua heran lu cuek aja kagak naik kelas. Ya mau diapain lagi, yang penting nih hari kita bisa mancing. Lu kagak kesian sama emak lu. Gue begini aja emak gue masih sayang, babe gue masih sayang sama gue. Tiap pagi gue disiapin sarapan pagi, pulang sekolah gue dikasih diempanin makanan yang enak-enak. Sore gue pulang tetap aja gue dikasih makan. Tidur gue juga masih enak di kasur kapuk. Udah masih Ipul lulus masuk SMA. Nasi Udin kepaksa gurunya naikin karena si Udin kagak naik. Si Udin udah mulai kepikiran karena si Ipul udah kagak ada di sekolahannya lagi. Dia pulang ke rumah, dia ngomong sama babenya, kayaknya udah kagak semangat nih sekolah. Kenapa emang lu udah kagak masuk? Kagak ada Ipul di sekolahan. Ya udah masuk SMA. Terus udah mau masuk pesantren aja. Babenya kaget, seneng luar biasa. Waduh, anak gue ini masuk pesantren. Demen banget luar biasa. Ada hidayah apa? Kita nggak tahu. Dianterin si Udin ke pesantren. Begitu masuk pesantren, wajahnya udah ceria luar biasa. Si Udin bisa masuk pesantren. Kesibukan babenya yang luar biasa, dagang keliling. Emaknya yang luar biasa, dagang makanan, gorengan, sarapan pagi hari. Sehingga si Udin ini cuma sebulan sekali ditemukan babenya. Dari pertama masuk pesantren. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga cuma ada keluhan aja dari ustadznya. Si Udin malas banget belajar. Sampai berapa hafalan kagak pernah dia hafal. Berapa tugas dia kagak kerjain. Yang lama-lama bangun pagi paling susah dibangun. Tapi si Udin tetap bertahan di pesantren. Dia kepengen lebih bebas di pesantren,
ketimbang di rumah diudag-udag mulu ame babe emaknya. Padahal di pesantren ya seniornya kenceng-kenceng sama dia, tapi dengan santainya dia yang penting ada di situ. Ustadznya, gurunya semua udah marah-marah sama dia, tapi si Udin begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan. Sampai yang lain udah masuk, si Udin tetap begitu, nggak ada kemajuan. Hafalan, ibadahnya biasa aja. Sampai gurunya mare-mare, kenapa si Udin bebal banget, kagak bisa dibilang. 2 bulan kagak ditengokin si Udin seneng, ya nggak ada yang neriakin, nggak ada yang ngebilangin. Bulan ketiga datang surat dari emaknya, Udin, babe sama me sama mak kagak nengokin udah berapa lama. Gua nggak mau ganggu Udin karena Udin lagi belajar. Babe sakit udah sebulan, baru kemarin babe lu kagak ada. Si Udin nahan tangis, seakan-akan dadanya merontak mendengar babenya udah gak ada. Si Udin yang biasanya cuek, bebek, saat itu seperti kesambar geledek. Dia duduk termangu di pojokan, sampai kawannya kebingungan. Din, lu kenapa? Si Udin diem aja sambil nunduk. Dia kagak cerita, sampai suratnya jatuh bareng sama air mata. Ditarik suratnya sama temennya sekamar, dibaca, di situ ada berita kematian babe. Nggak tahan apa temennya juga langsung meluk Udin, sekenanya dipeluk kenceng banget. Sabar Din, karena temennya tahu banget adat si Udin, rada dablek, rada cuek. Tapi hari itu kelihatan si Udin beda banget setelah ngedapat surat itu. Pagi lewat, malam lewat, pagi datang. Si Udin yang biasa cuek bebek, hari itu bangun pagi, tapi dengan wajah yang beda, kusut, mengkerut. Kelihatan mukanya carut marut. Dia ngerasa hidupnya udah sia-sia. Selama babenya hidup, dia nggak pernah nunjukin satu prestasi yang benar, satu karya yang bikin babenya bangga. Dia udah ngerasa hidupnya sia-sia karena kasih sayang babenya dia nggak manfaatin sebisanya. Si Udin datang ke pesantren cuman kagak pengen dapat omelan. Si Udin datang ke pesantren, dia cuma pengen lebih bebas hidupnya, main kemana-mana, karena dia ngerasa udah nggak ada temennya di rumah. Hari itu pokoknya sepi banget. Si Udin gak berulah. Pesantren sepi banget, gak ada teriakan ustadznya. Nah ustadznya juga kebingungan,
Si Udin ngape berubah? Biar kata dia nakal, dia bandel, biar dia kata dia males, dia bandel, tapi dia tetap ada di pesantren. Dia nggak kemana-mana. Ustadznya datang ke kamar si Udin. Klotak, 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 klotak. Suara senior Ustadz yang sendalnya kegedean. Masuk. Di dalam anak-anak lagi pada ngapal pelajaran di dalam kamar. Sementara si Udin cuma duduk, diem. Assalamualaikum. Mana Udin? Siap Ustadz. Waalaikumsalam. Itu Udin ada di pojokan lagi bengong. Ustadz tahu nggak? Udin itu babenya baru aja meninggal. Innalillahi. Ini nggak tahu kesini ya. Akhirnya si Ustadz deketin si Udin. Meluk si Udin yang air matanya kagak berhenti. Udin, lu mau pulang? Besok Ustadz anterin ke rumah. Din, lu sedih. Di sini banyak temen-temen lu yang babenya udah pergi duluan. Ustadz, ayah sedih bukan karena apa, karena belum ada satu perbuatan ayah yang bisa nyenengin babi ayah. Ayah nggak tahu ayah mesti berbuat apa sekarang. Apa kudu di pesantren ini atau kudu pulang nemenin emak di rumah sendiri. Ayah lagi mikir. Ayah baru kali ini mikir Ustaz. Setelah hidup selama ini nggak pernah mikir boro-boro belajar. Din, kalau lu ada apa-apa bilang sama Ustadz. Sekarang lu istirahat dulu. Besok lu gak usah masuk kelas. Kalau lu pengen di kamar, kalau lu pengen ketemu Ustadz, terus ketemu Ustadz di kantor, kita ngomong. Malam beranjak, pagi datang. Si Udin masih tetap begitu di kamar. Dia berkesimpulan dalam hatinya, gua kudu pulang, gua nyerah, gua nggak mau belajar lagi di sini, dan gua nggak mampu nerima pelajaran di sini. Si Udin menyimpulkan kayak gitu biar bisa nemenin emaknya. Akhirnya si Udin bungkus baju cuma 3 lembar, yang lain biar disisain. Tapi hari itu si Udin kagak punya ongkos buat pulang. Akhirnya dia jalan kaki keluar dari pesantren. Di saat murid-murid pada di kelas, Ustadznya nggak tahu, nggak ada orang yang tahu si Udin mau pulang. Udin jalan bergegas pelan-pelan dari rumah ke rumah karena waktu hari itu hujan. Tapi akhirnya dia duduk di pekarangan yang rada jauhan dari jalanan. Kalau gue lanjutin ini basah, gue kudu berteduh dulu di sini. Akhirnya si Udin duduk di samping rumah orang, duduk di pelataran rumah orang yang kelihatannya orangnya lagi kagak ada di rumah. Udin duduk di pelataran orang sambil merhatiin air hujan.
Bengong dia merhatiin air hujan, dia perhatiin air hujan itu netes di atas batu. Semula Udin kagak paham, kagak merhatiin air turun nimpe batu. Tapi tiba-tiba ada suara berbisik seperti suara babenya. Din, lu lihat itu air empuk, batu keras. Tapi karena seringnya itu batu, seringnya itu air netes ke atas batu itu, lu perhatiin deh Din, batu itu bolong, batu itu dekok. Jadi kalau lu mau sungguh-sungguh, terus aja lu belajar, lu pasti dapat ilmunya. Kagak kerasa bang kok si Udin netesin air mata. Dia dapat ilham, kagak tahu dari mana. Seperti suara babenya ngasih tahu kalau batu itu bisa bolong ditetesin sama air. Akhirnya si Udin balik badan dan kembali ke pesantren. Berpuluh-puluh tahun si Udin kagak ketemu si Ipul. Ya, pagi itu kantor megah di kota Jakarta. Turun seorang laki-laki muda perkasa menuju kantor. Abang sopir parkir di situ. Nanti kebetulan saya ada mau keluar setelah sholat Jumat. Tolong jangan kemana-mana. Habis sholat Jumat kesini ya. Jangan lupa sholat Jumat juga di kantor tuh di basement ada sholat Jumat ya. Baik pak. Rupanya si Ipul teman si Udin udah jadi bos gede di satu perusahaan yang besar, yang gede, udah jadi pemimpin satu perusahaan. Si Ipul juga orangnya alim luar biasa, dia bisa ngatur mana kerja, mana ibadah, mana ke masyarakat. Hari itu sholat Jumat, karena si Ipul rada telat, akhirnya yang paling enggak dia dapat baris keempat. Hari itu dia rada merapat ke belakang. Isi khotbahnya luar biasa bang, nggak sedikit orang yang benar-benar ngerasain sentuhan suara dari seorang khotib yang hari itu begitu luar biasa. Saya pun ngerasain ada sesuatu yang beda dari khotbah ini. Selesai sholat Jumat dia gak beranjak, dia pengen nemuin ustadz yang ceramah, yang khotbah hari ini. Selesai sholat Jumat dia coba buat ngerapat ke depan. Nah kebetulan ustadz yang ngasih khotbah tadi itu masih sholat sunat. Ipul duduk di belakangnya. Begitu si ustadz memberi salam selesai sholat, hatinya seakan-akan menjerit. Hatinya akan meluapkan sesuatu. Udin kawan gua, Udin kawan gua, sambil nunjuk bergetar. Udin kawan gua, Udin kawan gua, Udin kawan gua. Itu aja Bang Bo, Sohibul Hikayat kali ini, bahwa
dengan kesadaran, keistiqomahan, di mana kita berada, lakukan aja terus, bertahan terus sampai kita ketemu hasilnya. Buat pelajar terus belajar, buat bekerja terus bekerja, buat pengusaha terus berusaha sampai ketemu suksesnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.